Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aldi Irawan, NPM 19721003, Prodi D3 Produksi Tanaman Perkebunan PTK 4A. Di sini saya akan mempresentasikan laporan saya dengan judul Pangkas Pemeliharaan Tanaman Kakao Theobroma Kakao L. Di sini saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Sismitasari SPMP, yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan laporan saya. Di sini untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas ke latar belakang. Kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan utama andalan nasional. Sejak awal tahun 1980-an, pertumbuhan dan perkembangan kakao semakin pesat di Indonesia dan berperan penting sebagai sumber devisa negara, sumber pendapatan petani, serta penyediaan lapangan pekerjaan. Kondisi iklim, kondisi lahan, dan permintaan terhadap kakao mendorong meningkatnya pembangunan perkebunan kakao Indonesia. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia 2004. Sebagai salah satu produsen kakao termuka dunia, Indonesia telah memiliki pengalaman yang panjang dalam dunia agribisnis kakao, baik yang menyangkut aspek budidaya tanaman, pengolahan hulu dan hilir, maupun pemasaran. Namun demikian, masih banyak permasalahan yang belum sepenuhnya bisa diatasi, baik di tingkat produksi bahan baku di lapangan, pasca panen maupun industri hilirnya. Beberapa masalah utama yang perlu diatasi antara lain rendahnya produktivitas yang masih jauh di bawah potensi genetiknya. Wahyudi dan kawan-kawan 2008. Masuk ke tujuan. Yang pertama, merencanakan dan melaksanakan pangkas pemeliharaan pada tanaman kakao. Yang kedua, mengetahui cara pangkas pemeliharaan tanaman kakao. Lanjut ke tinjauan pustaka. Jenis tanaman kakao Theobroma Kakao L. Tanaman coklat digolongkan sebagai tanaman caulifloris karena bunga yang tumbuh terdapat di batang atau cabang. Suwarto dan kawan-kawan 2010. Berdasarkan klarifikasi botanisnya, tanaman coklat mempunyai sistematika sebagai berikut. Pertama, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledon, ordo Malvales, famili Sterculiaceae, genus Theobromae, spesies Theobromae Kakao. Sesungguhnya terdapat banyak jenis tanaman coklat, namun jenis yang paling banyak ditanam untuk produksi coklat secara besar-besaran hanya 3 jenis, yaitu Criollo, Forastero, dan Trinitaro. Lanjut ke pangkas pemeliharaan. Pangkas pemeliharaan bertujuan untuk memelihara tanaman kakao sehingga pertumbuhannya bisa berlangsung sukses tanpa ada gangguan hama atau penyakit. Selain itu, untuk memacu pembentukan organ-organ tanaman seperti daun, bunga, dan buah. Wahyudi dan kawan-kawan 2008. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam pemangkasan pemeliharaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangi sebagian daun pada tajuk tanaman yang terlalu rimbun, yakni dengan cara memotong ranting-ranting yang sangat ternaungi. Selanjutnya, pangkas cabang yang tumbuh dengan ketinggian kurang lebih 3,5 meter. Buang daun-daun yang menggantung agar tidak menghalangi pertumbuhan cabang-cabangnya. Memangkas ranting-ranting yang sudah tidak produktif. Selanjutnya, pangkas cabang yang tumbuh dengan ketinggian kurang lebih 3,5 cm. Membuang tunas-tunas air yang ada di sekitar jorket sampai sejauh 50-60 cm. Selanjutnya, membuat cabang-cabang yang arah pertumbuhannya ke dalam atau menggantung. Lalu, membuang cabang-cabang yang saling melintang dan tindih menindih. Selanjutnya, membuang cabang-cabang dan ranting-ranting yang menyebabkan tajuk pohon menjadi terlalu rimbun. Pada pemangkasan pemeliharaan, pemotongan cabang besar diameternya lebih dari 2,5 cm perlu dihindari kecuali dalam keadaan tertentu. Misal rusak akibat serangan hama, terkena penyakit, atau patah karena terkena serangan angin. Dalam pemangkasan pemeliharaan dikenal dengan istilah wiwilan, yaitu kegiatan membuang tunas air. Wiwilan bisa dilakukan secara manual menggunakan tangan. Pangkas pemeliharaan dilakukan setelah dilakukan pangkas bentuk sampai tanaman diremajakan atau dikonversi ke tanaman lain. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan dan tutur kata saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.